warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Priska dengan NIM 601210008, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan memaparkan studi kasus tentang masalah sosial yang ada di sekitar kita, yaitu tingginya tingkat pengangguran di komunitas lokal. Dalam analisis faktor berdasarkan pendekatan psikologi, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masalah ini antara lain. Yang pertama, ketidakmampuan mencari pekerjaan yang sesuai. Beberapa individu mungkin mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, pendidikan, atau minat mereka. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan frustasi, rendah diri, dan kecemasan. Yang kedua, ketidakpastian masa depan. Ketika individu mengalami ketidakpastian mengenai pekerjaan masa depan, mereka mungkin mengalami stres dan kecemasan. Ketidakpastian ini bisa disebabkan oleh perubahan di sektor industri, perkembangan teknologi, atau fluktuasi ekonomi. 3. Rendahnya keterampilan atau pendidikan. Kurangnya pendidikan atau keterampilan yang relevan dapat menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan. Individu yang menghadapi masalah ini mungkin merasa terbatas dalam pilihan pekerjaan yang tersedia dan kesulitan untuk bersaing dengan kandidat yang lain yang memiliki kualifikasi yang lebih tinggi. 4. Stigma dan kriminasi. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menghadapi stigma atau diskriminasi dalam dunia kerja, seperti diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, atau latar belakang sosial. Ini dapat menghambat peluang kerja dan menghasilkan ketidakadilan yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Adapun solusi untuk menyelesaikan masalah pengangguran ini secara lengkap dan jelas melibatkan berbagai langkah. Langkah yang pertama, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan harus ditingkatkan, baik dalam konteks formal maupun non-formal. Langkah kedua, pembangunan keterampilan kepribadian dan soft skill. Selain keterampilan teknis, penting juga bagi individu untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan soft skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, dan penyelesaian masalah. Langkah ketiga, peningkatan dukungan psikologis dan karir. Program dukungan psikologis dan karir dapat membantu individu dalam menghadapi stres dan kecemasan yang terkait dengan pengangguran. Langkah keenam, kolaborasi dan sektor industri. Kerjasama antara lembaga pendidikan dan sektor industri dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan keterampilan yang aktual. Langkah yang kelima, mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil. Untuk mengatasi masalah pengangguran, penting untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil di komunitas. Langkah keenam, peningkatan akses informasi lowongan kerja. Penting untuk memperbaiki akses individu terdapat informasi tentang lowongan kerja yang tersedia. Langkah ketujuh, program penghapusan stigma dan pengangguran. Diskriminasi. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan peluang yang setara dan inklusif kepada semua individu. Memandang latar belakang mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang kerja yang lebih adil. Langkah ke-8, kementerian dengan pemerintah dan lembaga yang terkait. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung insentif untuk menciptakan lapangan kerja dan program-program bantuan bagi individu yang mengalami pengangguran jangka panjang.
Langkah ke-9, pengembangan sektor ekonomi lokal. Mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal dapat membantu menciptakan lebih banyak peluang kerja di komunitas. Dan langkah yang terakhir, monitoring dan evaluasi program. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang terus-menerus terhadap program yang telah diimplementasikan. Melalui pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan masalah pengangguran dapat diatasi secara efektif. Langkah-langkah ini akan membantu individu dalam mencapai kemandirian ekonomi, meningkat kualitas hidup, dan memperkuat komunitas lokal secara keseluruhan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.